warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alia. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang usia belajar dan hukuman. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Amri bin Shu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa fariqu bainahum fil madaji. Hadis riwayat Abu Daud, yang artinya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan hadis menjelaskan bagaimana pendidikan agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan kepada anak-anak sejak kecil, sehingga nanti usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan. Di antara perintah agama yang disebutkan dalam hadis ada 3, yaitu pertama melaksanakan sholat, perintah memberikan hukuman bagi pelanggarnya, dan perintah mendidik pendidikan seks. Yang pertama adalah perintah sholat. Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anaknya diperintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan kepada mereka melaksanakan sholat. Beliau bersabda, "Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin," yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun. Perintah di sini maknanya dilakukan secara tegas. Sebab pada umumnya perintah sholat sebenarnya sudah dilakukan orang tua sejak sebelum usia tersebut. Anak sejak usia 4 tahun atau 5 tahun sudah diajak orang tuanya melaksanakan sholat bersama-sama. Anak melakukannya walaupun dengan cara ikut-ikutan atau menirukan gerakan sholat. Anak pada usia ini hanya sekedar ikutan, belum melaksanakannya secara baik gerakan maupun bacaannya. Anak mau melakukannya dan kadang-kadang tidak mau melakukannya. Setelah usia anak mencapai 7 tahun, perintah orang tua hendaknya secara tegas, tidak seperti pada saat di bawah 7 tahun. Yang kedua adalah perintah memberikan hukuman bagi pembangkangnya. Perintah sholat secara tegas dimulai usia 7 tahun dan berlanjut dan meningkat sampai dengan usia 9 dan 10 tahun. Jika pada usia 10 tahun ini seorang anak tidak mau melaksanakannya, perintah sholat, maka orang tua diperintahkan memukulnya. Sabda beliau, "Wadsribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Artinya, pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun. Pukulan di sini maknanya adalah pukulan atau hukuman yang sesuai dengan kondisi. Bisa jadi yang dipukul adalah batinnya dengan cara diisolasi atau sikap tidak suka, sikap marah, dan lain-lain. Atau diartikan pukulan pada fisik jika diperlukan. Yang pada prinsipnya anak bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan perintah atau larangan. Kalau diartikan pukulan fisik adalah pukulan yang tidak berbahaya tetapi bisa mengubah sikap anak menjadi lebih baik. Hukuman pukul diberikan anak ketika anak usia 10 tahun, karena pada usia ini, seorang anak pada umumnya sudah mampu tahan pukulan, asal jangan di muka, karena muka itu identik mental dan kehormatan seorang anak atau seseorang. Orang tua tidak boleh menjatuhkan mental atau kehormatan seorang anak, karena akan menjadikan anak penakut, rendah diri, dan sebagainya. Yang ketiga adalah perintah mendidik pendidikan seks. Pendidikan seks diberikan ketika anak berusia 10 tahun, sebagaimana sabda beliau, "Wa fariqu bainahum fil madaji'," yang artinya, dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidurnya. Al-Habsyi membagi beberapa tahapan pada usia anak dalam pendidikan sebagai berikut. 1. Usia balita atau sampai 5 tahun, usia pendidikan jasmani, akhlak, dan pembiasaan budi pekerti. Pembiasaan ucapan yang baik seperti terima kasih, maaf, minta tolong, dan lain-lain. Pembiasaan makan dengan membaca basmalah, mencuci tangan, dan mengakhiri dengan hamdalah. Pembiasaan adab akan tidur dan bangun tidur, dan lain-lain. Yang kedua adalah usia 6 tahun. Usia sekolah diberi pendidikan jasmani, rohani, akli, akal, dan sosial. Yang ketiga adalah usia 7 tahun dipisah ke tempat tidurnya, diajarkan berwudu dan dibiasakan sholat. Yang keempat adalah
umur 13 tahun dipukul sebagai hukuman karena tinggal sholat. Yang kelima adalah umur 16 tahun dikawinkan. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tentang usia belajar dan hukuman adalah 1. Kewajiban orang tua perintah sholat kepada anak-anaknya dan kewajiban mengajarkan ilmu-ilmu berkaitan dengan kewajiban sholat. Yang kedua adalah pendidikan secara tegas dalam masalah kewajiban dan perlunya hukuman dan hadiah dalam mendidik anak untuk memberikan motivasi belajar. Yang ketiga adalah menjaga perkembangan anak dari hal-hal yang menimbulkan fitnah, terutama pada saat peralihan remaja atau masa pubertas. Yang keempat adalah usia kritis dan usia sekolah 7 tahun dan usia pubertas awal menjelang balik berusia 10 tahun. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri akan menyampaikan mengenai tugas dan model belajar. Langsung saja ke hadisnya, yaitu An Maliki Taina ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sababati mutaqarribuna fakumna indahu isrina yauma wa lailatu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa fulma donna ana qad astaihaina ahluha au qaddas taqana salana aman tarokna ba'daha fahbarnahu qala arji'u ila ahlikum faqimu fihim wa amilu hum wa muruhum wa dzakara asya'a uhfaduha aula ahfaduha wa sallau kama ra'aitumuni usolli fa'ida hadarat as-salatu fal yu'addinu lakum ahadukum waliyaumakum akbarukum muttafaq alaih. Hadis tersebut jika diterjemahkan berbunyi, dari Abi Kilabah berkata, memberikan kepada kami Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an berkata, kami datang kepada Rasulullah, kami beberapa pemuda yang sebaya usia dan tinggal bersama beliau selama 20 hari. Beliau adalah seseorang penyayang dan pengasih. Ketika beliau mengira bahwa kami telah menginginkan bertemu dengan keluarga atau merindukannya, beliau bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan, dan setelah kami beritahu tentang itu, beliau bersabda, pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah bersama mereka dan ajarkanlah kepada mereka sholat, serta perintahlah mereka untuk taat. Dan beliau menyebutkan beberapa hal yang aku hafal atau yang tidak aku hafal. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Apabila datang waktu sholat, hendaklah azan salah satu di antara kamu, dan hendaklah menjadi imam yang tertua di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai penjelasan secara hadis ini menjelaskan bagaimana kesungguhan sahabat dalam mencari ilmu dan belajar kepada Rasulullah. Sekalipun mereka datang dari tempat yang jauh pun tidak akan menghilangi rasa keingintahuan belajar mereka terhadap Rasulullah. Mereka pun datang dari Basrah bersama para perawi hadis, yaitu Malik bin Al-Huwairits, untuk belajar dan tinggal bersama Rasulullah selama 20 hari. Peristiwa ini terjadi pada tahun 9 Hijriah, yakni pada tanggal delegasi amal wufud. Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini anjuran keluar dari rumah ke daerah lain atau keluar daerah untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Mereka para sahabat tinggal di rumah Rasulullah selama 20 hari. Siang dan malam pun mereka selalu belajar dengan beliau. Hadis ini sama dengan sejarah awal berdirinya pendidikan ala sistem pesantren, di mana murid atau santri tinggal bersama guru. Kemudian model belajar seperti pesantren dalam hadis ini diikuti oleh pendidikan modern yang dikenal dengan lab school, model pesantren, model asrama,
model sekolah terpadu, dan yang lainnya. Nabi, seorang guru, merupakan pimpinan yang sangat mulia, yang baik mengenal kondisi para muridnya, bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh muridnya. Nabi melihat gelagat dan indikator para sahabat yang menjadi murid. Muridnya itu kiranya sudah merindukan keluarga yang telah ditinggalkan selama lebih kurang 20 tahun. Disinilah pentingnya guru harus mempelajari psikologi anak didik agar tidak otoriter dan tidak memaksakan. Ada beberapa hal yang dipesankan Rasulullah kepada para sahabatnya yang sedang belajar dengan beliau atau menuntut ilmu dengan beliau. Yang pertama, pulang kembali ke daerah dan mengajar. Pulang ke daerah asal adalah salah satu alternatif dan solusi bagi mereka yang sudah sangat merindukan keluarganya. Perintah pulang di sini menunjuk kepada Rasulullah kepada orang-orang atau masyarakat dalam lingkungannya. Yang kedua adalah sholat yang benar. Sholat harus dilakukan dengan benar sebagaimana yang diajarkan beliau, yakni dilaksanakan secara sempurna dengan memperhatikan syarat, rukun, dan adab-adabnya. Yang ketiga, azan dan sholat berjamaah. Pesan berikutnya adalah melaksanakan sholat jamaah diawali dengan masuk waktu dengan adanya azan dan sholat berjamaah. Di sini azan berfungsi sebagai penunjuk waktu atau akan dimulainya sholat berjamaah tersebut. Yang terakhir, mengenai pelajaran apa sih yang kita dapat ambil dari hadis tugas dan model belajar ini, yaitu yang pertama, kewajiban keluar daerah atau keluar kota untuk menuntut ilmu ataupun mencari ilmu-ilmu yang terbaru. Kemudian yang kedua, sunnah bertanya bagi seorang pimpinan atau seorang guru kepada anak buah atau anak didiknya. Jadi yang dimaksud adalah seorang guru itu sunnah apabila ingin mengajukan satu pertanyaan kepada muridnya. Yang ketiga, kasih sayang seorang guru kepada muridnya sangatlah dibutuhkan. Mengapa dibutuhkan? Karena tanpa adanya rasa kasih sayang pun mungkin seorang murid atau seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu itu akan merasakan kejenuhan karena tidak merasakan adanya kasih sayang dari seorang guru. Orang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu itu akan merasakan kejenuhan karena tidak merasakan adanya kasih sayang dari seorang guru. Yang keempat, keharusan pulang ke daerah asal setelah sukses dalam mencari ilmunya. Jadi menurut saya itu keharusan pulang setelah sukses itu, jadi ketika menuntut ilmu itu sudah selesai atau sudah maksimal, kemudian kita itu sebagai orang yang mencari ilmu harus pulang untuk mengajarkan ilmu-ilmu kepada masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Yang kelima yaitu mendahulukan yang lebih tua. Yang terakhir, kewajiban mengajar, amar ma'ruf nahi munkar, dan memimpin masyarakat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan hadis tentang ragam kesuksesan tugas belajar, di mana punya hadis tersebut An Abi Qabsah Al-Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu salasah uqsimu alaihinna wa uhaditsukum hadisan fahfaduha. Qala manaqasa malu abadin min shadaqatin waladu lima abadun mata'lamah fasobaro alaiha illa zadahullahu miza wala fataha abadun baba mas'alah illa fatahallahu alaihi baba faqarin au kalimatan nahwaha wa ahadisukum hadisan an fahwadu. Qala innama dunya lil arba'ati nafaro abadin razaqallahu mala wa ilman fahuwa yataki fi robahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqa fahadan bi afdolin manazil wa abadi
wa 'abdin razaqahullahu ilman walam yarzuquh mala fahuwa shadiqun nahyati yaqulu law anna li mala la'amiltu bi'amalin fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa wa 'abdin razaqahullahu mala walam yarzuqahu ilma fahuwa yakbitu fi malihi bi ghairi ilmi la yataki fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha ba ahbatil manazil wa abadin lam yarzuqahu lahu mala wala ilma fahuwa yaqulu law anni mala la'amiltu fihi bi'amalin fulan fahuwa biniyatihi fawisyaru huma sawa ukhrajah at-Tirmidzi qala Abu Nisa hada hadisun hasanah sahih. Ya, demikian adalah sebuah hadis dari contoh kunci sukses untuk sebuah tugas belajar, di mana Rasulullah itu menyampaikan sebuah berita di mana tercantum dalam hadis di atas, dan beliau bersumpah salah satu uksimu alaihinna wa uhadisukum hadisan faqfaduha. Ada 3 perkara saya bersumpah padanya dan aku beritakan kepadamu, yaitu hadis, maka hafalkanlah. Dan di situ ada 3 konsep kesuksesan yang dipesankan Rasul. 3 konsep kesuksesan tersebut, yang pertama mengenai banyak bersedekah. Manakoso malu abedin min sodakotin. Tidak berkurang harta seseorang karena bersedekah. Jadi harta yang kita keluarkan, harta yang kita bagikan kepada seseorang itu tidak akan berkurang. Bahkan harta kita mungkin akan diganti lagi yang lebih baik dari yang kita pernah miliki atau yang kita pernah berikan kepada orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua mengenai sabar atas penganiayaan. Waladulima abdun mad'alamahtu fasobaro 'alaiha illa zadahu lahu hiza. Dan tiada seseorang yang dianiaya kemudian ia tetap sabar, melainkan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar atas penganiayaan itu tidak berarti seseorang itu tingkat sosialnya itu rendah. Bahkan jika seseorang itu sabar dalam sebuah penganiayaan, Allah Subhanahu wa taala itu akan menaikkan derajatnya. Jika seseorang itu tetap sabar dan tetap tidak memiliki rasa balas dendam terhadap seseorang yang pernah menganiaya dia. Jadi dia itu tetap sabar dan percaya bahwa orang yang sabar itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah tidak meminta-minta. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatun nahwaha. Dan tiada seseorang yang membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah membukakan baginya pintu kemiskinan atau kalimat yang sama. Jadi seseorang itu seharusnya tidak boleh meminta-minta. Itu adalah kunci untuk kita bisa menjadi sukses. Karena dengan kita meminta-minta, padahal kita itu mampu untuk meraih apa yang kita inginkan, di situ berarti kita itu telah menjatuhkan harga diri kita. Ya boleh meminta-minta, cuma itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misal seseorang itu benar-benar tidak mampu, seseorang itu benar-benar tidak memiliki harta atau dia itu sangat miskin sekali, bahkan tidak memiliki rumah. Mungkin di situ diperbolehkan, cuma ya tidak pantas kalau kita
masih bisa berusaha, ya kita harus berusaha terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah itu memberikan sebuah pesan lagi kepada kita dan mengingatkan agar menjaga pesan-pesan itu, dimana kesuksesan manusia di dunia itu ada 4 macam. Yang pertama, sukses harta dan ilmu. Pada hadis di atas itu Rasulullah SAW bersabda, "Ngabetin razaqahullahu mala wa ilman." Seorang hamba yang diberi rezeki harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang itu besar kemungkinan memiliki 2 perilaku, yaitu ketika dia mempunyai harta yang banyak dengan disertai ilmu, dia pasti akan memberikan sebuah hartanya untuk ke jalan kebaikan. Ataupun bisa jadi jika seseorang itu mempunyai ilmu, maka seseorang itu tetap membelanjakan hartanya kepada kebaikan. Dan yang kedua itu tipe orang yang sukses ilmu saja, tidak harta. Ya, di situ masih bisa dikondisikan ya, sebagai sabda beliau, wa ambatin razaqahullahu ngilman walam yarzuquhu mala. Seorang hamba yang diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Tingkat seseorang ini adalah orang yang diberi kesuksesan dalam ilmu saja, tapi tidak diberi kesuksesan harta dunia atau harta yang dia miliki itu tidak sukses, tapi dia itu sukses dalam ilmu. Dan yang ketiga adalah sukses harta saja tidak ilmu. Nah, ini orang tipe ketiga ini dia sangat sangat memiliki kecenderungan untuk berbuat keburukan. Kenapa? Karena di sini seseorang itu memiliki harta banyak, tetapi di sisi lain dia itu tidak memiliki ilmu. Jadi bisa dikategorikan seseorang ini bisa jadi membelanjakan hartanya atau menggunakan harta tersebut itu tidak dalam jalan kebaikan, melainkan kebalikan dari kebaikan itu sendiri. Dan yang keempat, tidak sukses keduanya. Wa abadin lam yarzuquhu lahu mala wala ilman. Seorang hamba yang tidak diberi rezeki, harta dan tidak ilmu. Karena tidak memiliki rezeki dan harta dan ilmu, cita-citanya atau azamnya juga tidak ada. Jadi cita-citanya itu hanya mengatakan, andaikan mempunyai harta niscaya saya akan berbuat bagaimana atau seperti yang dilakukan si fulan. Dan itu niatnya itu karena memiliki niat yang buruk, maka dosanya sama dengan melakukannya. Jadi kita itu tidak boleh munafik terhadap diri kita sendiri. Andaikan ternyata jika Tuhan memberikan, tetapi kita itu malah mempergunakan yang tidak seperti yang kita ucapkan ketika kita meminta kesuksesan waktu berdoa tersebut. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut adalah pemaaf dan pelapang dada sangat terpuji dan tinggi derajatnya baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua, kesuksesan yang diraih bukan karena usahanya sendiri, akan tetapi melibatkan orang lain sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah. Ancaman Allah untuk orang yang meminta-minta padahal tidak terpaksa akan dibuat miskin sungguh-sungguhnya. Jadi orang yang meminta-minta tapi padahal dia itu sebenarnya mampu, hanya berpura-pura, dia akan dijadikan miskin yang sesungguhnya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran menjadi ilmuwan dan hartawan minimal mempunyai ilmu agar menjadi manusia yang sukses bahagia dunia dan akhirat. Ya, di sini kita bisa pahami bahwa kita itu seharusnya harus bisa sukses ilmu.
walaupun kita itu tidak mempunyai sukses harta. Tapi ya kalau yang lebih baik ya sukses dan dalam keduanya. Yang selanjutnya, mencela sukses harta yang tidak disertai ilmu karena akan menimbulkan fitnah yang berbahaya. Ya, karena sukses yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa ilmu itu tadi, seseorang bisa jadi memiliki kebiasaan atau keinginan untuk membelanjakan hartanya itu tidak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala atau jalan kebaikan. Dan yang terakhir, pendidikan Islam sangat mengidolakan orang yang sukses ilmu dan harta, merupakan cerminan kesuksesan dunia akhirat. Jadi ya, jika seseorang itu bisa sukses dalam ilmu dan harta, itu merupakan sebuah cerminan kesuksesan dunia dan di akhirat. Ya, mungkin demikian, itulah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang tugas belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin qala ja'a nasu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam amba'asu ma'arijalun wa yu'allimuna al-Qur'ana wa sunnah. Amba'asa ilaihim sab'ina rajulan min ansari yaqulu kahum al-Qur'a'u fihim haramun yaqra'un al-Qur'ana wa bada'u rasuluna bilaili yata'allamuna wa kanu bin nahari yajibuna bil ma wa yud'unahu fil masjid wa yahtadibuna fayabi'unahu wa yashtaruna bihi ta'amu ahli sufati wal fuqara. Faba'asahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradu lahum fataqadluhum qabla ayyablighul makan faqalu Allahumma balik anni nabiyinanna qad laqinaka faradina angka waradita anna wa ata rajulun haraman khala annasin min khalqihi faqata'a ma'ahu biru mahihata nafadah faqala haramun fusudu warabil ka'batin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ikhwanakum qad kutilu wa innahum qalu Allahumma baligh anni nabiyyinana qad laqinaka fardina angka waradita anna muttafaqun alaihi wa hadhihi lafdhu Muslim. Nah, di sini saya akan membaca terjemahan dari hadis tersebut yang saya baca tadi. Dari Anas radhiyallahu an berkata, beberapa orang pernah datang menghadap Rasulullah seraya berkata, kirimlah bersama kami beberapa orang delegasi untuk mengajarkan kami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau mengirimkan sebanyak 71 orang ahli Qurra atau ahli Al-Quran dari sahabat Ansor, diantaranya paman saya bernama Haram. Mereka ahli membaca Al-Quran dan tadarus. Pada malam hari mereka mempelajarinya, dan pada siang hari mereka mengangkat air ke masjid, mengambil kayu bakar dan menjualnya untuk memberikan makanan kepada penduduk Sufah dan orang-orang kafir. Mereka itulah didelegasikan Nabi sebelum sampai ke tempat tujuan. Mereka diserang dan dibunuh. Maka mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah peristiwa ini kepada Nabi kami bahwa kami telah menemuimu, atau yang disebut dengan mati syahid, sedangkan kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami. Kemudian seorang laki-laki mendatangi Haram paman Anas dari belakang dan menusuk dengan tombak sehingga tembus. Haram berkata, aku beruntung demi tanah Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saudara-saudaramu telah membunuh, dan sesungguhnya mereka berkata, ya Allah, sampaikanlah peristiwa kami ini kepada Nabi kami bahwa kami telah menemuimu wafat syahid, sedangkan kami ridho kepadamu dan engkau ridho kepada kami. Hadis riwayat muttafaqun alaih, dan ini lafal Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu, hadis di atas menjelaskan bagaimana Nabi menugaskan atas mendelegasikan para sahabat yang telah sukses dan pembelajarannya untuk dikirim ke daerah luar yang menumbuhkan pembelajaran Al-Quran dan Sunnah. Pengiriman itu dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permohonan dari sebagian wilayah yang merasakan kekurangan tenaga pengajar seperti negeri Najd.
pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut yaitu yang pertama, ketekunan para sahabat dalam membaca tadarus dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kriteria pengajar yang ditugasi Nabi SAW menguasai materi Al-Quran dan Sunnah, berjiwa tulus dan senang dengan tugas itu. Yang ketiga, para pengajar sahabat Rasulullah yang siap melaksanakan tugas dengan ridho dan sabar terhadap ujian mendapat penghargaan dai Allah dengan datangnya wahyu kepada Nabi. Yang keempat, bolehnya makan dan minum di masjid asal bertanggung jawab.